Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya akan membahas mengenai rahasia jualan di GoFood. Seperti apa rahasianya? Jangan kemana-mana, langsung kita saksikan videonya. Oke, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya jadi partner GoFood itu di tahun 2017. Brand-brand saya atau merchant saya itu ada Kopi Pudak, Ayam Bakar Mas Kiano, Rumah Naskun. Achievement yang sudah saya dapat atau sudah saya raih saat ini adalah saya saat ini masih menjadi mentor GoFood dari tahun 2019, dan alhamdulillah juga kemarin saya dipercaya jadi juara mentor GoFood di tahun 2020 sampai 2021. Ada pialanya. Ntar. Masuk yang pertama adalah rahasia jualan di GoFood. Jadi kalau misalnya kita masuk nih ya ke rahasia jualan di GoFood itu seperti apa, kayak sama-sama kita lihat di layar ini ya rahasia jualannya. Ini kayak istilahnya lebih tepatnya kayak gimana sih cara jualan di GoFood gitu biar gacor. Gacor tuh istilahnya rame orderannya, omsetnya bagus, jadi usaha yang berkah. Yang saya bisa bilang rahasia jualan di GoFood itu saya bagi tiga. Jadi kayak tiga tahapan. Tahapannya apa aja? Nah, kita sama-sama lihat di layar nih. Yang pertama adalah tahapannya adalah konten, yang kedua adalah promo, dan yang ketiga adalah pelanggan. Nah, karena ini ada tiga tahapan, kalau saya bahas semuanya itu akan terlalu panjang videonya. Jadi, di sini saya akan bahas di tahapan satu dulu, atau video ini lebih tepatnya adalah part satu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe video ini, boleh banget di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, jadi nanti habis video ini part satu, nanti ada video part 2, kemudian ada video part ketiga. Oke. Oke, kita masuk tahapan yang pertama adalah konten. Konten ini apa? Di sini saya bisa bilang ini konten visual. Emang perlu ya Bang jualan jualan di GoFood itu konten atau konten visual? Oke, sama-sama kita bahas. Nah, tips-tips dalam membuat konten visual yang baik di GoFood itu seperti apa? Kayak contohnya nih, mengapa sih konten visual itu penting saat jualan di GoFood? Kemudian contoh-contoh foto menu yang baik itu seperti apa? Lalu kayak pengaturan kategori menu itu seperti apa, pemilihan menu rekomendasi, pemberian nama menu, dan deskripsi. Emang itu seberapa penting? Itu semua masuk ke dalam tahapan konten. Ya, jadi itu ada disebutnya konten. Mengapa konten visual di GoFood itu penting? Jadi coba teman-teman lihat nih di gambar ini, mana yang lebih menggugah selera, yang atas atau yang bawah. Menu nasi kuning yang agak blur ini atau menu nasi kuning yang jelas di bawahnya. Yang kelihatan nih nasi kuningnya, ada kerupuknya, ada timunnya, ada telurnya, dan lain-lainnya. Mana yang lebih menggugah selera? Kayaknya sih menurut saya semua akan jawab adalah yang bawah ya, yang lebih jelas, yang lebih kelihatan. Pasti akan lebih pilih di situ. Nah, di era digital ini 90% keputusan untuk membeli itu bergantung pada visual yang dilihat oleh pelanggan. Jadi makanya konten visual ini nomor satu di saat teman-teman itu jualan di GoFood. Jadi tolong diperhatikan banget konten visualnya gitu ya, gambarnya, foto menunya itu seperti apa tuh harus benar-benar kelihatan banget. Ya, ada kok tips-tipsnya kalau nggak salah di video saya yang di short itu ya, tips cara buat foto yang baik itu seperti apa. Kemudian kita masuk yang berikutnya adalah konten apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk memikat customer. Oke, kalau sama-sama lihat di gambar adalah nomor satu itu adalah merchant page banner. Itu yang di atas yang ada tulisan nasi kuning rumah Naskunnya, ada bintangnya 4.8 itu merchant page bannernya. Gunanya apa Bang merchant page banner ini? Ini tuh istilahnya adalah kayak toko utamanya gitu. Jadi begitu orang belum masuk ke tokonya teman-teman, udah ngeliat dulu nih si merchant page bannernya. Oh ini jualan nasi kuning. Oh ini ratingnya bagus gitu kan. Jadi itu yang masa penentuannya dari suksesnya penjualan teman-teman gitu. Baru setengahnya ya dia baru akan masuk ke tokonya atau enggak. Kemudian didukung lagi dengan kategori menu. Jadi begitu sudah masuk tokonya, langsung akan keluar ada kategori menu itu kayak rekomendasi menu, terus menu makanan atau menu yang lain-lain. Dan didukung juga dengan foto menu. Foto menunya harus baik, harus jelas ya kelihatan di situ. Foto menunya harus jelas. Dan didukung juga dengan nama dan deskripsi. Jadi ini harus jelas nama menunya, deskripsi menunya itu seperti apa. Jadi berbeda dengan restoran fisik, di GoFood itu pelanggan hanya bisa dipancing dari indera penglihatannya. Jadi beda sama kayak resto atau toko yang di offline-nya. Kayak contoh misalnya tukang sate. Tukang sate itu kan bisa diganggu dari indera penciumannya ya. Gitu. Jadi ada bau sate. Nah, kalau di GoFood ya kan di aplikasi gimana kita mau ganggu dengan indera penciumannya gitu. Nggak akan berasa gitu. Atau kayak indera pendengaran tuh kayak soto gebrak. Aduh,
gebrak gitu, jebret gitu kan, itu ganggu dari indera penglihatan. Nah, di GoFood itu satu-satunya yang bisa mengganggu itu hanya indera penglihatan alias visual. Makanya itu dia konten visual ini saya taruh di tahapan nomor satu. Yang berikutnya kita masuk ke pengaturan menu dan rekomendasi menu gitu. Apaan sih bang yang pengaturan menu dan rekomendasi menu gitu? Oke, sama-sama kita bahas nih di slide berikutnya. Sebelum kita bahas pengaturan menu dan rekomendasi menu, kita harus perjelas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan menu di GoFood gitu ya. Menu di GoFood itu adalah partner GoBiz itu bisa menambahkan menu, kategori, serta mengatur ketersediaan dan masing-masing menu secara online untuk menu yang tersedia di aplikasi GoFood. Jadi kalau teman-teman lihat nih di gambar, itu di aplikasi GoBiznya teman-teman langsung bisa ngatur menu tuh. Kayak misalnya bikin menu baru, atau ngubah nama menunya, atau ngubah harganya, atau misalnya kayak oh ternyata menunya habis dibikin out of stock gitu ya, atau itu bisa diatur semuanya dan itu langsung begitu ngeklik itu langsung berubah. Itu yang dimaksud menu di GoFood, jadi bisa langsung di-update pada saat itu juga. Yang berikutnya adalah menu rekomendasi. Maksudnya menu rekomendasi ini adalah arahkan pelanggan untuk membeli produk andalan pada kategori menu rekomendasi atau recommended. Jadi maksudnya adalah teman-teman di sini harus mulai menentukan menu andalannya seperti apa. Kayak misalnya menu kojonya lah atau jagoannya. Gimana bang cara menentukan menu kojo atau menu andalannya ini? Menu-menu ini tuh yang sudah teruji secara offline. Maksudnya contoh gini, di saat misalnya saya mengeluarkan menu nasi kuning atau es kopi susu, saya sudah uji coba tuh, saya bagikan ke teman-teman saya, misalnya 5 orang atau 10 orang, ya kan, dan mereka bilang mungkin dari 8 dari 10 orang 8 dari 10 orang itu bilang bahwa oh ini enak nih menunya gitu, ini masuk nih, acceptable gitu, diterima. Ini pada bilang enak, dari 10 orang 8 tuh bilang enak, berarti ini sudah teruji secara offline. Nah, teman-teman bisa tuh dikirim dulu ke relasi-relasinya atau minta saran pendapatnya gimana nih menunya, apakah sudah dapat diterima atau enggak. Tapi ingat di sini juga teman-teman jangan marah di saat misalnya menunya kurang cocok di mereka atau kurang apa, nah itu harus diuji coba lagi. Kedua, menu rekomendasi itu adalah menu yang unik atau yang sedang tren atau kekinian di pasar. Jadi kayak misalnya sekarang lagi trennya Korea-Korea gitu. Teman-teman bisa tuh bikin menu-menu rekomendasinya yang gaya-gaya menu baru. Jadi menu-menu dari Korea, style-style Korea, atau misalnya menu-menu yang berbau keju, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa dimasukkan kategori menu rekomendasi. Biasanya jadi kayak untuk uji cobalah menu-menu baru. Dan yang terakhir adalah menu rekomendasi itu bisa juga dengan menu dengan harga pas, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Yang berikutnya adalah tips atau tampilan menu rekomendasi di aplikasi GoFood. Nah, ini yang sangat penting juga teman-teman untuk diperhatikan. Nomor satu, ini perlu diingat-ingat banget ya. Maksimal bikin menu rekomendasi itu 7. Ya, jadi 7 aja, nggak usah banyak-banyak. 5 juga nggak apa-apa. Kenapa nggak 10, 15, atau 20? Menurut saya kalau menu rekomendasi itu kebanyakan, orang akan jadi bingung. Karena kalau dari 2 kali 3 kali scroll itu biasanya cuma 7 menu. Tapi kalau udah banyak scroll sampai ke bawah tuh kebanyakan orang malah jadi bingung gitu. Ini yang mana ya menu rekomendasinya? Kok banyak banget gitu. Jadi saran saya maksimal di 7. 5 lebih baik. Bahkan lebih dikit kayak 3 menu rekomendasi itu lebih baik lagi. Jadi orang kayak memang secara tidak langsung diarahkan untuk membeli menu tersebut gitu. Jadi langsung nih gitu kan, nih cobain menu yang ini, menu jagoannya, menu kojunya. Kemudian yang berikutnya adalah menu rekomendasi itu pasti terpasang paling atas, bahkan sebelum menu promo. Jadi dia tuh udah pasti posisinya di paling atas. Jadi orang memang sudah diarahkan ke situ. Itulah kelebihannya menu rekomendasi. Dan yang terakhir adalah foto-foto di bagian menu rekomendasi ini harus bagus-bagus. Jadi fotonya harus bagus, jelas dan kelihatan gitu. Jangan sampai pencahayaan kurang atau yang lain-lainnya jadi kurang. Oke, kita masuk yang terakhir adalah penamaan dan deskripsi menu. Kalau teman-teman lihat di gambar nih ya, jadi penamaan nama menu, deskripsinya seperti apa. Jadi nama menu yang baik itu akan memudahkan pelanggan untuk menemukan produknya teman-teman. Semakin besar kemungkinannya untuk pelanggan itu atau calon pelanggan itu membeli produknya teman-teman. Satu, apa yang dimaksud dengan penamaan menu itu harus jelas dan tidak disingkat. Contohnya misalnya ayam bakar, bukannya ayam BKR, atau AYM BKR, atau misalnya nasi kuning, jangan nasi KNG gitu, atau nasi kuning spesial SPC. Jangan tuh disingkat-singkat gitu. Tulis aja gitu nasi kuning spesial, ya udah nasi kuning spesial atau spesial. Kedua, panjang nama menu itu direkomendasikan tidak lebih dari 70 karakter. Jadi kayak lihat di gambar nih, misalnya nasi kuning sultan, nasi kuning hemat, nasi kuning spesial gitu. Jadi jangan banyak-banyak juga.
Ketiga, tidak menambahkan emoticon atau tanda baca yang aneh-aneh gitu. Jadi kayak misalnya dikasih smile, dikasih yang lidah melet atau apa. Jangan dipakein yang emoticon yang aneh-aneh seperti itu. Yang berikutnya, tambah keterangan mendetail tentang menu seperti bahan-bahan yang digunakan dan lain-lain di deskripsi. Contoh kalau misalnya teman-teman lihat nih di gambar nasi kuning sultan, itu isinya apa aja? Nasi kuning, telur balado, tongkol suwir, soun goreng, irisan telur, dan lain-lain. Jadi deskripsi menu itu adalah faktor pendukung untuk nama menu tersebut gitu. Jadi lihat isinya apa. Misalnya es kopi susu ya isinya mungkin kopi, susu, atau gula aren itu faktor pendukungnya. Dan yang terakhir, tidak mencantumkan informasi nomor telepon, alamat, jam operasional, sosmed, dan lain-lain. Itu kan sudah ada semuanya di profile dari merchant benar atau toko teman tersebut. Toko teman-teman tersebut di situ. Toko teman-teman di situ. Oke. Baiklah, video tahap 1 mengenai konten visual sudah selesai ya. Jadi teman-teman tadi saya mengingatkan lagi jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya atau part keduanya. Jadi video ini nih part 1, nanti ada part 2, nanti ada part 3. Oke, kalau teman-teman masih bingung boleh diputar lagi videonya ditonton lagi atau kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar, saya akan coba jawab sebisanya. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.